Jadi dimulai dari basic review dulu konsepnya, teorinya. Jangan bosan, saya yakin kalian semua sebenarnya sudah fasih. Coba kita ingat apa sih itu recursion. Ada capek belum lihat nih si faktorial keluar berkali-kali. Nah, kita punya sesuatu method dan di dalam situ kita punya if else. Nah, if else ini dia ngecek suatu kondisi dan jika kondisi ini terpenuhi, dia akan mereturn suatu nilai. Nah, ini adalah base case di mana dia udah return nilai, udah mutlak nilainya dan else kalau tidak terpenuhi maka dia akan mengembalikan sesuatu perhitungan dan memanggil kembali recursive case-nya. Nah, di sini yang jadi tricky ya. Kalau dari tanggapan yang saya lihat di refleksi banyak yang bilang kalau bacanya sih lebih mudah Bu, tapi bikinnya sendiri nih yang agak-agak susah. Base-nya apa ya? Nah, ini nggak bisa jadi patokan mutlak ya, tetapi seringkali kalau sedang bicara tentang angka ya base case biasanya semakin mendekati nilai nol. Biasanya, tolong diingat biasanya. Terus kalau misalnya sedang bicara string, biasanya kita akan lihat satu karakter syarat satu karakter. Jadi pada akhirnya kita akan berakhir dengan base case-nya itu adalah string saya tinggal satu karakter atau nol karakter. Jadi pikirkanlah Anda itu ngecek atau mengevaluasi satuannya itu apa, satuan yang akan dievaluasi itu apa, dan satuan paling kecil dari yang dicek, bukan dicek, diproses ya oleh function recursive Anda, method recursive Anda itu apa. Jadi itu kali salah satu triknya. Tetapi yang kedua yang paling penting adalah selain base case yang satuan terkecil adalah argumen yang dikirimkan di rekursinya ini harus selalu menjadi lebih sederhana. Sederhana itu artinya mendekati base case. Bukan berarti angkanya harus jadi lebih kecil, tetapi angkanya harus mendekati angka yang dijadikan base case. Jadi dalam hal ini saya punya base case-nya n-nya 0, maka argumen saya haruslah dari mulai n haruslah mendekati ke 0. Jadi kita harus mendekati di sini minus 1. Idenya gampang ya. Dan yang perlu kita ingat adalah kita tidak boleh, bukan tidak boleh, kita harus menghindari terjadinya infinite recursion. Kayak kemarin kita udah lihat ya, memorinya itu gimana aksesnya, kita akan nge-stack, saya butuh memori buat ini, oh nanti rekursi lagi saya perlu memori lagi, dan seterusnya akan di-reserve oleh program kita, nanti saya bakal perlu memori yang ini. Nah, kalau misalnya nggak selesai-selesai pemanggilan rekursinya, ya akan overflow stack saya. Di sini sudah tertulis ya, stack overflow error, sehingga dua hal ini harus selalu terpenuhi. Sebetulnya hanya sampai situ teorinya tentang recursion. Tetapi easier said than done, saya tahu, sehingga kita akan coba latihan beberapa soal bersama-sama di kelas. Lalu saya akan lepas untuk kalian mengerjakan sendiri sebentar, baru kita akan masuk lagi ke materi. Oke, tadi ada website-nya ya, tadi ya saya udah nunjukin ya. Kita buka dulu. Oke, saya akan kirimkan juga ya di chat Zoom kalau Anda mau coba ikut join. Kita ada latihan coding embedded. Ini kalau yang sudah punya login, silahkan aja ya sambil login bisa bisa terekam ya. Kalau misalnya punya account, saya nggak punya account, jadi saya tadi malam nih yang warnanya ungu udah saya coba-coba kerjain. Tapi ternyata nggak kesimpan, jadi kita harus latihan lagi bareng-bareng hari ini. Silahkan yang mau coba buka websitenya agar buka dulu biar kita on the same page. Oke, enaknya kita coba dari yang mana ya? Enaknya kita coba dari yang mana ya? Ada yang punya preference? Coba deh kalau gitu. Oke, kita coba deh kalau gitu pakai yang gampang dulu deh ya, yang hitung dulu kali ya. Count X gitu misalnya. Oke.
Saya asal aja ya pilihnya ya. Count X, kita lihat dia nyuruhnya apa. Dia akan memberikan argumen string. Katanya tolong dihitung secara rekursif jumlah karakter X yang ada di dalam string. Oke, saya ini berarti satuan, bukan satuan. Yang saya evaluasi itu adalah string, dan saya satuan di dalam string yang bisa satuan terkecil yang dapat saya periksa di dalam string itu adalah char ya, yang paling kecil ya. Coba ada yang punya ide nggak? Base case-nya apa nih? Kalau saya akan mengerjakan satu persatu. String saya periksa satu karakter. Di akhir pemeriksaan saya bisa berakhir dengan string sepanjang apa? Kan bisa mulai dengan string panjang 5 mungkin, mulai dengan string panjangnya 10 mungkin. Tetapi mau berapapun saya mulai, pada akhirnya saya akan end up tuh string saya panjangnya berapa di akhir nih. Yang paling kecil, yang paling mungkin tuh saya bisa terima string saya sepanjang apa. Ada yang punya ide? Ini pada jawab saya di chat bukan? Saya harus buka chat ya kalau gitu ya. Dulu. Ada. Oke. Any ideas? Ada yang punya ide? Pakai slicing nggak sih, Bu? Pakai apa? Slicing. Jadi dia Suaranya nggak ambil kedengaran. 0 terus slicing ke depannya lagi. Oke. Kalau dia ambil X. Ini yang ngomong Mikael kan ya? Tadi barusan ya? Iya nggak? Oke. Nah, jadi coba saya bahasakan ya. Jadi kata Mikael dicek, terus bukan di slice tapi di split ya istilahnya kalau misalnya di Jawa lagi, di Java, terus habis itu diperiksa sisanya. Gitu bukan maksud Mikael? Yang diambil yang pertama terus apa sih kayak misalnya hello gitu, nah kita ambil H-nya terus L-nya dibiarin dulu gitu, nanti ngambil lagi E-nya, ambil L-nya. Oke. Ya, kita bisa pecah per karakter gitu kan maksud Mikael, mulai dari depan maunya Mikael kan, benar ya? Gitu bukan maksudnya? Iya, Bu. Oke. Dan itu kurang lebih sama nih kayak kata si Syahdan barusan. Char at -1. Emang bisa saya pakai char at -1? Kayaknya nggak bisa deh. Saya pakai char at -1. Char at kan mulainya di indeksnya 0 ya. Jadi nggak bisa dari -1 ya. Jadi gini, kalau saya mulai dari dari idenya Mikael ya, saya coba ya. Saya kalau misalnya mulai dari idenya Mikael nih, kita pikir tadi mulainya katanya hello kan gitu, hello gitu kan katanya ya. Kata Mikael saya periksa H-nya dulu kan, terus saya pakai hello gitu kan katanya. Terus habis itu saya harus periksa E-nya gitu kan. Terus habis itu saya periksa L-nya gitu. Dan seterusnya saya periksa lo-nya gitu ya. Nah, setelah saya periksa O, apa yang terjadi nih? Akhir tuh saya berakhir dengan sesuatu nih di sini nih. String saya akan panjangnya berapa nih kalau yang ini nih? 0. Panjangnya 0 ya. Jadi saya punya suatu string, saya periksa nih kata Mikael, saya disuruh periksa satu-satu. In the end, setelah saya periksa semuanya, saya akan berakhir dengan nothing. Harusnya sih mau berapapun panjangnya string saya, ini tadi kan mulainya hello panjangnya 5, akhir-akhirnya habis juga kan. Misalnya saya punya Julius Prayoga gitu kan, panjang gitu ya. Ujung-ujungnya sih saya tetap bakalan meriksa satu hurufnya sampai saya habis string saya. Jadi saya bisa beranggapan, oke, kalau gitu yang paling kecil yang bisa terjadi adalah, sorry, panas saya, length sama dengan 0.
Jadi kalau saya sudah selesai periksa semuanya, jadi ke-save. Jadi kalau saya sudah periksa semuanya, saya akan berakhir dengan length 0. Dan kalau misalkan string saya length-nya 0, berarti ada berapa X-nya? Kalau length-nya 0 nih, X saya ada berapa? Kan saya lagi ngitung char X ya. Kalau 0 artinya ada 1, ada 2, ada berapa X saya? 0. 0, Bu. Nggak mungkin ya, berarti nggak ada sama sekali ya. Jadi kalau saya sudah sampai ke titik ini, di mana saya punya string yang sudah kosong nih, artinya saya sudah tidak punya X yang bisa saya temui. Bagaimana kalau saya tidak terpenuhi seperti itu? Berarti, sorry, saya kebiasaan Ctrl S terus. Nah, coba lawannya gimana? Jadi sekarang panjang string saya tidak 0. Berarti mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. Nah, katanya si Mikael, tadi saya suruh periksa yang paling depan nih. Berarti saya boleh ya, saya ngecek di paling depan. Saya bisa saja cek string. Gimana caranya kalau saya mau mengakses karakter yang ada di paling depan? Ingat nggak metodenya apa? Dari kelas string. Ada yang ingat? Anyone ada ingat? Saya mau lihat di lokasi 0. Char add ya. Ada yang bilang ya. Char add. Lokasi paling depan bukan 1 tetapi 0. Jadi kalau saya mau ngecek lagi, kalau dia ada di 0 itu adalah X. Kalau karakter saya masih boleh ya pakai sama dengan, maka apa yang saya mau kembalikan? Kalau misalnya dia X. Berarti kalau dia X berarti dia iya ya. Berarti dia ada X. Saya mau ngitung X kan? Berarti saya harus return 1 karena saya ketemu X. Selanjutnya, saya bisa panggil secara rekursif method yang sama lagi dong ya. Tetapi yang saya kirimkan adalah semua string hello saya. Misalnya tadi hello, untuk iterasinya ya. Hello, ini harus saya pecah jadi H udah saya periksa, sisanya ada hello. Kalau Anda ingat, saya bisa mengambil menggunakan method substring mulai dari indeks ke-1. Exactly. Ya, Arya udah ngasih saya ide ya. Saya bisa mengembalikan seperti ini. Jadi Arya sudah benar ya yang bagian akhir saya mau memanggil, saya nggak perlu ngambil lagi ya string char at 0-nya ya, karena saya justru mau bagi dong dia yang tadinya hello di sini, kan saya nggak mau pakai H lagi, H-nya udah saya hitung tadi, dia hello. Nah, tetapi coba kita lihat contohnya Mikael nih. Contohnya Mikael tadi ngasih huruf katanya hello. Nah, ternyata si H ini kan tidak memenuhi X ya. Tidak memenuhi X, dia bukan X. Kalau gitu saya tetap harus manggil rekursi. Akan tetapi dalam kondisi ini saya nggak return 1 dong karena nggak saya hitung H-nya. H-nya itu kan bukan X, jadi nggak saya hitung. Saya return 0, baru saya tambah dengan recursive case-nya. Nah, tentunya kalau misalnya 0 sebetulnya nggak perlu saya tulis juga nggak perlu saya tulis nggak apa-apa dong. Bisa saya buang ini karena sama aja 0 kan nggak akan menambah. Kebiasaan. Nggak akan menambah apa-apa. Oke, saya cek ya. Kira-kira menurut saya ini semua kasus sudah terpenuhi. Base case saya adalah string length saya 0. Nah, berarti setiap kali saya melakukan pemanggilan kembali, ini kan saya rekursi lagi, saya harus membuat string yang semakin pendek sampai pada akhirnya dia panjangnya akan 0. Jadi ini
udah menuju sih ya. Di sini saya lihat count X yang saya panggil adalah substring mulai dari indeks ke-1. Indeks 0-nya berarti saya buang terus setiap kali saya panggil iterasi. Berarti logikanya saya seharusnya string saya berkurang 1 karakter, seterusnya sampai saya mencapai length-nya sama dengan 0. Saya jadi deg-degan nih, benar nggak ya? Kita coba, kita periksa. Betul, alhamdulillah ternyata test case-nya sudah terpenuhi semua dan benar bahwa ini terpenuhi. Ini akan ngecek satu persatu untuk untuk setiap karakter sampai ketemu X. Tentunya ini tidak satu-satunya solusi ya. Ini tadi saya berusaha memecahkannya sedetail mungkin. Tetapi kalau misalkan ini solusi ini juga bisa, ada solusi lain nih yang saya temukan. Ini juga boleh. Ini adalah variasi lebih sederhana ya. Sama aja kan, base case-nya sama dengan 0, dia akan return 0. Kalau misalkan dia memenuhi X, dia akan return 1, sama seperti yang kita lakukan tadi. Default-nya dia akan return count X tanpa menghitung nilainya. Nah, tadi yang saya jawab sebelumnya ini lebih menjabarkan every else untuk setiap if supaya Anda lebih mudah harus insya Allah mengikuti jalan pikiran saya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini tentang kasus ini? Oke, kalau gitu belum ada pertanyaan ya. Saya anggap nggak ada. Kita akan back dan saya akan kasih mungkin satu contoh lagi sebelum kita masuk ke latihan mandiri. Oke, di sini tidak ada ya. Saya sengaja nge-skip yang array dulu ya, karena kita belum belajar array. Mungkin biar beda, kita ngitung sesuatu deh ya. Either ini atau ngitung jumlah. Ada yang punya preference? Yang mana? Anyone? Seingat saya yang sum digits ada deh di slide. Jadi nanti yang ini aja ya. Count 7. Silahkan dibaca dulu deskripsinya. Disuruh ngapain nih? Di tes yang ini disuruh ngapain? Oke, jadi katanya nih, dia mulai dari input integer. Dari suatu integer n ini bisa bersatu digit, 5 digit, saya nggak tahu sepanjang apa. Tolong hitung kemunculan digit 7. Jadi misalnya seperti ini ya, ada berdua, boleh pakai loop katanya ya, ini 1, dan seterusnya. Nah, dia udah kasih hint nih, dia udah ngasih hint bahwa jangan lupa kalau saya pakai modulo, nih saya pakai modulo 10, saya akan dapat memperoleh digit paling kanan. Kan 126 modulo 10 ya 6. Gitu kan. Sedangkan kalau saya bagi dengan 10, 126 dibagi 10 kan 12,6. Jangan lupa ini kita lagi main integer, berarti 0,6-nya akan hilang. Jadi kalau saya lakukan modulo, saya akan dapat yang paling belakang, yang paling belakang digitnya. Kalau saya bagi, saya akan dapat semua digit di depan kecuali yang di belakangnya. Jadi udah dikasih hint ya kita di sini ya. Jadi misalkan saya punya 126, lalu 126 saya modulo, saya dapat 6-nya, 10, Terus kalau misalkan 126 saya bagi, saya akan dapat 12-nya. Nah, ini kan sudah 1 digit ya. Bisa dong ya, saya evaluasi. Dia 7 bukan. Kan gitu ya. Sisanya yang 12 ini harus saya proses lanjutan di rekursi berikutnya.
modulo 10 saya dapat, modulo 10 saya dapat 2, 12 dibagi 10 saya dapat 1. Terus di sini saya evaluasi yang paling belakang ya. Evaluasi lagi. Dia 7 bukan? Evaluasi, sorry. Dan akhirnya saya punya 1. Nah, 1 ini harus saya lakukan lagi dong di iterasi berikutnya gitu ya. Dan di situ saya dapat memeriksa 1, 10, saya dapat 1. Saya bagi dengan 10, saya dapat 0,1 yang integer akan meng-truncate jadi 0. Perhatikan bahwa di sini saya mulai di 126 ya. Misalkan saya mulai di 8 berapa gitu kan. Belakangnya 126 gitu kan. Saya punya proses yang panjang di atas. Kalau saya sudah sampai ke jangan ada di depan dong ya. Ini oke. Nah, jadi saya udah proses dari 8, 9, 0, 1, 2 dan seterusnya. Akhirnya ketika saya sampai 126 ya saya akan ketemu dan lain-lain ya, proses dan lain-lain. Prosesnya saya akan berakhir di 126 dan saya akan melalui proses ini lagi. Dan pada akhirnya mau bilangan apapun yang saya start with, saya akan berakhir dengan suatu bilangan 0. Saya akan pasti berakhir pada bilangan 0. Jadi, ngikutin pola pikir tersebut yang sudah kita pakai di latihan sebelumnya, sekarang berarti kalau saya definisikan, saya bisa definisikan suatu base case ketika integer saya, si n saya ini, sudah mencapai kondisi akhir tersebut, yaitu bernilai 0. Kalau nilainya sudah 0, ya sudah ya selesai. Tidak ada bilangan 7-nya dong di sini sudah. Saya akan return 0. Kalau saya belum sampai, Kalau saya belum sampai di base case, saya dapat menggunakan pola pikir ini nih. Apa yang harus saya lakukan? Yang mau saya cek itu kan yang digit terakhir, terus yang mau saya rekursikan, panggil ulang adalah semua digit di depannya. Modulo untuk ngecek, bagi untuk melanjutkan rekursi. Jadi saya bisa cek juga if digit yang terakhir tadi, modulo ya, digit yang belakang tadi ya, modulo 10 sama dengan 7, maka kalau dia sama dengan 7, mau saya hitung katanya. Return 1, logikanya masih sama dengan yang sebelumnya ya. 1 ditambah pemanggilan rekursi count 7. Yang mau saya pakai yang mana nih? Kan saya pakai modulo untuk ngecek di digit akhir. Sisanya saya perlu membagi dengan 10. Jadi untuk pemanggilan selanjutnya, N dibagi 10. Tetapi jika tidak sama dengan 10, ya sama seperti logika yang sebelum. Sama dengan logika sebelum ini, ya saya bisa return 0, baru saya tambah panggilan rekursinya, tetapi ya 0 kan nggak terlalu pengaruh, nggak perlu saya tulis juga nggak apa-apa, langsung aja saya panggil rekursinya. Oke, bismillah. Bismillah ya, saya dapat atau enggak nih ya. Kita jalan. Oke, terpenuhi ya semuanya. Nah, tentunya kayak tadi saya bilang, ini kan saya berusaha nulis if else supaya benar-benar kelihatan memenuhi dia ngapain, kalau tidak memenuhi dia ngapain. Tetapi sebetulnya kalau nanti Anda coding dan membuat method sendiri, nah ini tidak disukai oleh Java karena semua return ini ada di dalam if else. Jadi ini kita sekalian mengiterasi lagi ya tentang methods ya. Nah,
Jadi dia akan menganggap, Java akan menganggap bahwa ini ada kemungkinan, ada aja nih kemungkinan bahwa dia tidak mengembalikan nilai. Jadi biasanya best practice janganlah menaruh semua return di dalam if else block. Jadi solusi yang lain adalah seperti ini. Ini adalah solusi lebih sederhana dari yang tadi sudah saya tulis, sama aja tapi harusnya aja. Hanya saja return ini kan ada di dalam if ya, return ini juga ada di dalam if, tetapi return ini tidak di dalam if. Jadi Java compiler tidak akan terlalu bingung, nggak akan takut nggak mencapai return. Jadi kalau kayak gini dia bisa menganggap kalau sampai nggak meng-return, dia akan anggap itu error. Jadi ini mungkin adalah solusi yang lebih tepat. Saya punya contoh lain tentang ini, nanti saya cari dulu. Oke, ada pertanyaan tentang solusi yang ini? Ada yang unmute? Ya, Bu, mau ya, nanya. boleh. Yang mana ya? Bagas ya? Gimana Bagas? Iya. Mau nanya solusi yang ini. Kan tadi kan itu pakai if else gitu, Bu. Nah, ini semisal udah masuk if yang kedua itu, yang return yang paling bawah itu tetap itu nggak? Atau yang ini ya, solusi yang sekarang ini ya? Iya. Kalau udah ketemu return dia nggak lanjut, dia langsung return. Oh, dia nggak lanjut ya? Berarti Ya. kalau misalnya if ya true itu dia masuk ke return, dia nggak lanjut yang paling bawah itu. Betul. Oh iya, oke. Terima kasih. Saya ini juga jadi tambahan info ya. Saya pengen cari deh nanti. Saya punya contoh di code yang nanti saya coba gali dulu. Kalau di Java menganggap tidak ada value yang di return, dia akan anggap itu error. Saya cari dulu contohnya nanti ya. Tapi kalau menanggapi pertanyaan Bagas, nih begitu dia masuk ke if sini, kalau udah disuruh return, dia langsung mereturn value, dia nggak akan lanjut baca ke bawah. Khawatir return 2 kali gitu kayaknya Bagas ya, tiba-tiba di sini return, di sini kok return lagi gitu kan. Harusnya enggak, begitu ketemu return dia langsung mereturn. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, ada pertanyaan. Ini boleh nggak bintang saya bacain ke grup ke kelas? Soalnya saya di direct message ini rahasia bukan ya? Kan semoga bukan ya bintangnya. Kalau iya saya baru membuka rahasia kamu nih, maaf ya. Nah, jadi Bintang bertanya, maaf ya Bintang ya, boleh ya izin ya saya. Dia nanya, boleh nggak kita pakai ternary operation? Boleh nggak kalau misalkan kita gunakan ternary operation yang pakai tanda tanya, if yes apa, if no apa. Kayak gini ya. Asumsi saya pertanyaannya Bintang nyambungnya ke sini. Gini ya, gitu ya Bintang ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Nah, coba kita baca ya. Saya jangan delete dulu deh yang ini. Biar kebaca, kita bisa baca apakah ekuivalen yang atas dan yang bawah. Nah, dia bilang kalau seandainya dia sama dengan 7, dia akan return ini kan? Sama kan ini dia return gitu kan. Kalau dia tidak memenuhi, dia akan mengembalikan count saja. Oke, logikanya sih boleh ya. Yang saya rasa logikanya sih masuk akal nih jawaban Bintang, tapi yang saya nggak yakin adalah sintaks. Yang saya nggak yakin sintaks nih, apa return-nya harus di belakang nggak ya? Oh, kalau menurut si solusi coding bat ini sudah oke. Jadi ini one-liner solution juga boleh digunakan ya Bintang berarti. Terima kasih atas idenya. Ada lagi pertanyaannya?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang di jam saya jam 8.37 ya. Nah, sampai 8.50 Anda coba mengerjakan salah satu yang belum dibahas di kelas. Jadi boleh Anda coba yang mana saja. Satu aja yang bukan count 7 dan bukan count X karena sudah dibahas di kelas. Silakan coba satu. Nah, yang nanti yang sudah dikerjakan, silahkan screenshot yang udah hijau semua itu, dan saya akan kasih link pengumpulan melalui Google Forms. Tunggu saya cari linknya dulu, dan saya siapin tadi. Dan itu juga akan dijadikan sebagai catatan presensi hari ini. Silakan, boleh pilih yang mana saja boleh, lalu screenshot dan kumpulkan sebagai latihan dan presensi. Saya akan